Hai, ini Stanley. Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana kita menentukan judul produk yang mau kamu dropship. Oke? Tapi sebelum mulai video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like videonya. Hal ini akan sangat membantu channel saya berkembang ke depan. Oke, kita mulai dulu. Sekarang kita anggapan tuh mau dropship gantungan tempel hook ya. Kita langsung mulai. Jadi ada dua cara untuk menentukan judul produk atau mengoptimasi judul produk. Cara pertama yaitu dari copy paste. Pertama kita lihat dulu. Kalian sebagai dropshipper tentunya kita mau menentukan dulu kira-kira supplier mana yang mampu kasih harga yang paling murah. Kalian bisa langsung filter di bagian harga sini dari rendah ke tinggi. Oke? Kalian bisa lihat dulu. Jika kalian mau dropship, kalian cari aja yang ini. Mungkin yang ini harganya lebih murah. Oke, sekarang kita udah masuk ke sini. Kan ada beberapa supplier yang menjual barang yang sama nih dari gantungan tempel hooknya. Kita mau tentuin, kita mau copy paste supplier yang mana. Kita harus cari dulu yang terlaris. Oke, kita cari yang terlaris, lalu supplier yang menjual gantungan hook dengan harga termahal. Kita cari, nah ini. Kita klik. Kalian bisa lihat ya, di atasnya tuh mereka rata-rata jual gantungan tempel hooknya tuh di harga sekitar 400-an perak, dan supplier ini dia jualnya 599 perak, lebih tinggi loh, lebih tinggi sekitar 20%, dan jumlah penjualan per bulannya pun tidak kalah sama yang lain, 1000 piece ke atas. Kita coba klik, kita bisa langsung tinggal copy paste saja ini seluruhnya dan masukin ke produk. Kalian tinggal tambah aja produk baru. Udah, gitu aja. Sekarang saya mau kasih tahu kenapa tuh si supplier ini dia dapat menjual harga yang lebih mahal dan pembeli tetap mau beli produk ini. Kenapa mereka nggak beli sama yang murah aja? Ada beberapa faktor, ini saya sebutkan dulu. Pertama, untuk melakukan optimasi produk kamu agar banyak kunjungan dan juga orang tuh mau beli, kalian harus punya video produk dulu, macam toko ini. Oke? Sama foto kalian tuh harus unik. Oke? Kualitasnya harus tinggi. Karena CTR atau click-through rate-nya akan lebih tinggi dibanding kalau foto kalian tuh kualitasnya nggak bagus. Foto ecek-ecek lah ya. Sama keyword-nya tuh harus yang pas juga sesuai kebutuhan orang. Misalnya sekarang tuh pembeli tuh lagi mau cari di Shopee gantungan tempel hook. Kalian tuh keyword-nya harus pas gantungan tempel hook. Sehingga orang tuh bisa ketemu produk kalian saat mereka mau mencari di Shopee-nya. Sama juga deskripsi produk kalian harus perhatikan juga. Kalian harus tulis spesifikasi, bahan, ukuran. Sama juga kalian harus tulis cara penggunaan. Sama juga mengapa pembeli itu harus membeli produk ini di toko kalian. Kalian mungkin bisa tulis juga karena packingan kalian tuh lebih berkualitas, lalu toko kalian selalu offer promosi voucher yang lebih banyak dan murah. Sama yang paling penting untuk melakukan konversi, faktor yang konversi paling tinggi adalah dari penilaian toko. Ini, penilaian toko itu yang paling penting untuk menentukan suatu customer dia mau beli produknya atau enggak. Kalian tuh kalau misalnya ada menjual barang kan, dan customernya udah terima barang kalian, pesanannya, kalian harus selalu ingatin untuk mereka memberi penilaian bintang 5. Oke, sekarang itu adalah cara yang pertama ya, copy paste. Sekarang adalah cara kedua, yaitu melalui analisa dan riset sendiri. Kalau ini, kita perlu masuk ke seller center langsung. Kalian perlu buka ke iklan. Cari di iklan pencarian. Bebas, kalian mau taruh produk apa dulu.
Yang perlu kita cari adalah di bagian sini. Tambah kata pencarian. Inilah utamanya. Dengan dianalisa di bagian sini, kita bisa tahu volume pencarian dan kira-kira kompetisinya sangat sengit atau enggak. Misalnya nih, sekarang kalian mau jual lompat tali ya. Oke. Kalian harus cek dulu, apakah kata kunci apa yang paling relevan untuk produk kamu. Sekarang kita cari dulu, lompat tali. Kalian bisa lihat, volume pencarian lompat talinya tuh udah 54.000. Artinya ini sangat relevan. Banyak banget orang yang cari. Tetapi, ada cons-nya juga atau negatifnya, yaitu adalah banyak banget saingan atau kompetitif. Untuk mau menang tuh kemungkinan besar kalian harus melakukan faktor-faktor konversi yang akan saya bahas di video selanjutnya. Kita sekarang bahas lagi ke lompat tali. Kemungkinan kan orang carinya skipping juga. Kalian tinggal cari. Skipping pun volume pencariannya tinggi banget. Oke, tapi ada kata lain lagi. Kompetisinya sangat kompetitif. Oke. Nah, kalian bisa langsung cari di sini aja. Kira-kira produk yang kalian mau jual itu kira-kira menggunakan kata kunci apa yang relevan. Volume pencariannya tinggi ya. Kalau untuk saya sendiri, saya biasa melakukan analisanya dari iklan kata kunci ini. Saya rekomendasi volume pencarian di atas 300. Oke, dan harga rekomendasi pun kalau bisa di sekitar masih ribuan rupiah. Jangan sampai 10.000 ke atas. Karena ini ada pengaruh ke harga bid kompetitor. Karena rata-rata kalau kompetitor bidnya tinggi banget iklan, kalian kalau modal iklannya masih minim, kalian nggak bakal bisa bersaing sama mereka. Oke? Dan sekarang tuh saya mau kasih tahu adalah, jika kalian tuh lagi mau belajar suatu hal sama seseorang kan, kalian harus cari tahu dulu apakah orang tersebut tuh punya pengalaman belum untuk membicarakan apa yang disampaikan. Kalau macam saya kan sekarang memberi konten edukasi tentang marketplace nih. Oke, saya mau kasih tahu kalian sumber kredibel saya dulu. Ini saya bisa kasih kalian lihat bahwa tahun 2020 ini pendapatan toko Shopee saya yang satu ini. Udah sekitar 1 miliar. Saya juga ada jualan di beberapa toko di marketplace lain. Kalau untuk fitur-fitur yang saya lakukan di Tokopedia dan Lazada, itu saya akan bahas di video selanjutnya juga. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.